Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah wa arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilih wa ta'atih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan menolong kita untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya yang begitu banyak, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang telah menjelaskannya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut dengan sebenar-benarnya rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepadanya. Menggunakan kenikmatan yang Allah berikan pada kita untuk beramal saleh, untuk beribadah, untuk bertakwa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, bukan sebaliknya. Bukan malah kenikmatan itu digunakan untuk maksiat, bukan pula diselewengkan. Bukan kenikmatan itu justru malah diberikan untuk memberikan peribadahan kepada selain Allah, yaitu kekufuran, kesyirikan. Waliyadzubillah. Subhanallah, tidak demikian. Tapi hakikat daripada syukur itu adalah menggunakan kenikmatan untuk beramal, beribadah dalam ketaatan dan ketakwaan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di setiap majelis kita juga berharap, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai pengikutnya yang baik hingga akhir hayat kita. Jemaah kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala untuk pertemuan kita di bulan Ramadan ini, setiap hari Ahad sore kita buka kajian jelang buka puasa untuk hari Ahad dengan tema tafsir dari Al-Qur'an yang kita mengambil dari kitab
Taisirul Karimir Rahmani fi tafsiri Kalamil Mannani. Ya, Taisir Karimir Rahman, sesuatu yang memudahkan di dalam memahami Al-Karim Ar-Rahman, yaitu kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia lagi maha pengasih penyayang, fi tafsiril Kalamil Mannan, dalam tafsir Kalam Al-Mannan, firman Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan karunia. Kitab ini karya dari Al-Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir. Sebagian ada yang menyatakan As-Sa'di, sebagian ulama ada yang menyebutkan As-Si'di. Nah, intinya ini karya dari beliau dan sering dikenal dengan nama tafsir As-Sa'di atau tafsir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Untuk permulaan kita insyaallah ta'ala akan membahas tafsir dari surah Al-Fatihah. Namun sebelum kita masuk dari surah Al-Fatihah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya di antara adab yang disyariatkan di dalam Islam apabila kita ingin membaca Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, Allah taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Yang artinya apabila engkau membaca Al-Quran, maka fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Maka ketika ditafsir ini langsung membuka dengan bacaan basmalah, namun kita berikan tambahan terlebih dahulu sebagai muqaddimah tentang makna daripada kalimat ta'awudz. Ya, secara ringkas insyaallah kita juga banyak yang sudah mengetahui lafaz daripada ta'awudz ketika kita ingin membaca Al-Quran. Di antaranya adalah yang paling ringkas, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya a'udzu, aku berlindung, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Adapun yang lainnya ada yang mungkin lebih panjang, a'udzu bikalimatil tamat atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, dan lainnya itu insyaallah bisa kita cari di penjelasan yang lainnya. Maka secara ringkas makna daripada ta'awudz ini adalah di antaranya kita membersihkan diri kita terlebih dahulu. Ya, membersihkan lisan kita sebelum kita membaca Al-Quran. Kita berlindung kepada Allah agar lisan kita bersih dari kotoran-kotoran yang sering kita lakukan semacam ghibah dan lainnya. Kemudian di antara faedah daripada kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu juga agar menghindarkan dari kita dari was-was syaitan yang seringkali ketika kita membaca Al-Quran kita kurang fokus, kita dapat bisikan mikirkan hal yang lain, ya, yang kita hadapi di mata kita itu Al-Quran, tapi ternyata yang ada di pikiran kita itu bukan Al-Quran. Ya, kita mikirkan hal yang lain, itu namanya was-was seperti itu, ada gangguan. Maka sebelum kita membaca maka disyariatkan untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara juga mungkin faedahnya itu semacam adab, ya, memohon izin ketika kita ingin membaca Al-Quran, sebagaimana tadi berdalil dari surah An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah, apabila kamu membaca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah. Itu semacam muqaddimah, semacam kita minta izin kalau kita mau masuk, ya, ketika membaca Al-Quran. Kemudian adapun hukum daripada bacaan ta'awudz itu dijelaskan para ulama, hukumnya adalah sunnah. Nah, sebagian menyatakan sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan, hampir mendekati wajib. Jadi sangat-sangat eman, ya, rugi kalau tidak membaca ta'awudz. Jadi definisi sunnah dalam pembahasan fikih itu kadang terjemahannya kurang pas.
Yang kita sering dengar ya, hukum Islam kan ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, definisi sunnah yang secara bahasa Arab itu adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya ma yusabu fa'iluhu, sesuatu yang pelakunya itu diberi thawab, diberi pahala. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang sunnah, kita dapat pahala. Itu namanya ibadah sunnah, ma yusabu fa'iluhu. Lalu wala yu'aqabu tarikuhu, artinya la yu'aqabu itu tidak dihukum, tidak diiqab. Nah, iqab kan hukuman kan, la yu'aqabu tariku, jadi orang yang meninggalkan hal yang sunnah ini tadi tidak dihukum. Nah, itu definisi yang betul seperti itu. Tapi kadang di bahasa Indonesia sering diartikan apa? Yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan enggak apa-apa. Nah, itu ya akhirnya memberikan dampak apa kalau orang mendengar kata enggak apa-apa? Ngeremeh ke ya. Nanti orang akan ngeremeh ke, "Oh, orang lakoni ra apa-apa." Nah, itu loh. Padahal apa? Rugi, sangat rugi. Karena faedahnya luar biasa, pahalanya sangat besar itu. Jadi rugi, bukan nggak apa-apa. Rugi itu emang nggak apa-apa. Coba kalau kita bisnis, kita usaha dagang, kemudian kita rugi, nggak apa-apa. Kan nggak mungkin. Kita pasti merasa, waduh, mana ya rugi gitu. Jadi rugi itu. Maka pahami betul itu definisi apa? Sunnah itu. Secara ilmu fikih seperti itu. Jadi la yu'aqabu, tidak diiqab, tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Artinya apa? Pada dasarnya kita itu berusaha melakukan. Tapi ketika Allah takdirkan, ya, qadarullah masyafa'al, kita kok waktunya sempit atau kita repot sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah sunnah, maka itulah ada keringanan dari Allah, kita tidak dihukum. Kita tidak dihukum. Jadi bukan karena ngeremehkan, bukan karena ngeremehkan. Nah, itu tentang mukadimah tentang bacaan ta'awudz. Adapun bacaannya, ya kalau kita membaca sendiri di luar sholat, kita bisa menjaharkan sebagaimana kita baca Al-Quran seperti biasa. Adapun di sholat, maka bacaannya adalah disirkan, ya, secara lirih, dengan bacaan yang lirih. Kemudian kita masuk dalam tafsir surah Al-Fatihah. Secara terjemahan dulu kita baca dari surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji. Jadi alhamdu itu alif lamnya itu maknanya seluruh pujian. Ya, adalah lillah, milik Allah. Seluruh pujian adalah milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Nah, dari awal surat ini sudah menjelaskan kepada kita tentang siapa Allah itu. Allah adalah Rabbil Alamin, Rabbnya seluruh alam semesta. Nah, makna Rabb itu nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ini sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Nah, Malik itu bisa dibaca dua bacaan. Bisa panjang Maliki Yaumiddin, bisa pendek Maliki Yaumiddin. Nah, kalau panjang Maliki Yaumiddin itu isim fa'il dari malaka yamliku, artinya yang menguasai, yang memiliki. Tapi kalau pendek Malik artinya yang merajai, raja diraja. Nah, artinya hampir sama, intinya apa? Penguasa kan itu. Nah, artinya penguasa. Maliki Yaumiddin. Nah, kata ad-din di sini Yaumiddin, hari ad-din, din dalam surat Al-Fatihah ini artinya pembalasan. Jadi Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Nah, ini dalam surah Al-Fatihah ya. Maliknya boleh panjang, boleh pendek. Tapi kalau dalam surah An-Nas, Malikin Nas itu harus pendek. Tidak boleh dipanjangkan. Tidak ada bacaan membaca Malikin Nas, itu salah itu. Kalau surat An-Nas itu maliknya pendek, Malikin Nas. Karena malik yang pendek, mim yang pendek itu mubalaghah, maknanya itu lebih. Sehingga kalau dipanjangkan itu menurunkan derajatnya, maka nggak boleh.
nggak boleh kalau kita turunkan derajat. Beda kalau memang ada riwayat seperti dalam surah Fatihah ini ada keterangan boleh panjang, boleh pendek, maka kita bisa pilih salah satunya. Kemudian adin tadi dalam surah Fatihah maknanya adalah hari pembalasan. Maliki yaumiddin artinya yang menguasai hari pembalasan. Nah, ini berbeda dengan kata adin yang ada di surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadini. Ya, kalau dalam surah Al-Kafirun artinya din di situ adalah agama. Ya, lakum dinukum maknanya lakum a'malukum. Bagi kalian amalan-amalan kalian dalam beragama. Jadi agama itu beramal. Ya, jadi kalau dalam surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi kalau dalam surah Fatihah Maliki yaumiddin, adin di sini artinya adalah hari pembalasan. Dan itu ada kaitannya. Sebagaimana kata orang Arab, kama tadinu tudanu. Nah, itu kata orang Arab itu. Kama tadinu tudanu, istilahnya kayak peribahasa itu. Artinya apa? Sebagaimana kamu beramal, kama tadinu, sebagaimana kamu beramal, tudanu, kamu akan dibalas. Kamu akan dibalas. Asal katanya sama, dari kata apa? Dana yadinu, dinan. Nah, itu kata orang kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas. Itu al jaza min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amalannya. Itu makna dari maliki yaumiddin. Kemudian ayat berikutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu, ya, yang kita belajar bahasa Arab, iyyaka ini domir nasab munfasil, ya, yang dia didahulukan padahal dia itu kedudukannya objek. Iyyaka itu artinya adalah engkau, kamu, tapi sebagai objek. Na'budu, kami beribadah. Aslinya kalau secara urutan tata bahasa yang standar biasa aja itu kan subjek, predikat, objek. Berarti harusnya apa? Na'buduka, kami menyembah engkau. Nah, namun ketika engkau objeknya itu didahulukan jadi iyyaka na'budu, ini ada faedah pembatasan. Sehingga terjemahnya hanya kepadamu, ada hanyanya. Hanya kepadamu na'budu, kami beribadah atau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, ini kita terjemahkan dulu secara ringkas seperti itu. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqimah. Ya, ihdi, tunjukkanlah, berikanlah hidayah kepada kami. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqimah, jalan yang lurus, jalan yang tetap tegak lurus, ya, tidak bengkok-bengkok, tidak belok-belok, itu arti mustaqim. Ya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, kemudian dijelaskan jalan yang bagaimana, jalannya siapa itu, jalan yang lurus. Di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang an'amta alaihim, engkau telah memberikan nikmat kepada mereka. Jadi kita meminta hidayah kepada Allah agar diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Di dalam tafsir surat Al-Fatihah dengan tafsir ayat yang lainnya, yang dimaksud yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Jadi dari kalangan para nabi, kemudian orang-orang yang siddiq, orang yang jujur benar-benar keimanannya, kemudian para syuhada, kemudian orang-orang yang saleh. Nah, itu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu maknanya kita meminta jalan sebagaimana orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Nah, kemudian
Kita juga berlindung kepada Allah dari jalan yang menyimpang. Jalan yang menyimpang itu bagaimana? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang maghdubi alaihim, dimurkai atas mereka. Ya, Allah murka kepada mereka. Dalam tafsir kebanyakan ulama menjelaskan maksud dari maghdub alaihim adalah minal yahud, dari orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Sebab utamanya adalah mereka berilmu tapi tidak mau mengamalkan. Sebab utama itu, mereka itu pintar, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Dan satunya waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Dol, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasara dan yang semisalnya. Tadi yang orang-orang Yahudi dan juga orang yang semisalnya. Misalkan ada kalangan dari kaum muslimin yang sudah ngaji, sudah belajar, sudah sampai S3, profesor, doktor, punya ilmu agama tapi tidak mengamalkan ilmu agamanya, masuk ke dalam ancaman ini. Masuk ke dalam ancaman maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai. Makanya kita berdoa kepada Allah untuk diberikan hidayah tadi. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka itu orang-orang yang Allah karuniai pada mereka apa? Ilmu dan amal. Jadi nanti ihdinas siratal mustaqim, di antara tafsirnya itu kita minta petunjuk kepada Allah untuk jalan yang lurus itu adalah ilmu dan amal. Punya ilmu kemudian diamalkan ilmunya. Bukan seperti orang-orang yang maghdubi alaihim, punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan, atau punya ilmu malah justru untuk dijadikan dalih untuk nuruti hawa nafsunya. Nah, itu juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, semangat amal, semangat beribadah tapi tanpa ilmu, artinya tersesat, ibadahnya itu ngarang sendiri. Nah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita beribadah, tapi Allah juga memberikan petunjuk kepada kita cara ibadah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terjemahnya, istilah ya terjemah tapi ringkas disertai penjelasan sedikit agar kita bisa lebih khusyuk memahami ketika kita membaca surah Al-Fatihah dalam setiap sholat kita atau bacaan Quran kita. Kemudian sebelum kita memasuki penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kita ingin menyampaikan dulu muqaddimah juga ini dari murid beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, tentang surah Al-Fatihah itu 7 ayat ya. Namun yang sahih ya, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu dimulai dari bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, meskipun juga ulama-ulama yang lainnya juga menyebutkan ayat pertamanya itu adalah bacaan basmalah. Nah, itu yang menjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Cuman kita ingin sampaikan terlebih dahulu agar kita punya wawasan juga, biar tidak istilahnya itu, misalkan ada imam sholat yang tidak menjaharkan bacaan basmalahnya itu kenapa itu. Ya, di antaranya sebabnya berikut ini. Jadi tentang surah Al-Fatihah yang jumlahnya itu disepakati 7 ayat. Jumlahnya disepakati 7 ayat. Jadi istilahnya itu sabul masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang karena sering dibaca. Itu kenapa 7 ayat itu ternyata dibersihkan oleh para ulama dimulai dari ayat yang mana. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ini juga pendapat yang insya Allah lebih kita kuatkan karena dalilnya juga sangat sahih. Ya, di sini disebutkan dalam tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim itu kan sahih setelah Imam Bukhari. Dan di sini hadisnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menjelaskan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Nah, berarti hadis
isinya kok firman Allah Ta'ala, namanya hadis nawa, hadis qudsi. Nah, hadis qudsi. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, qasamtus sholata, aku membagi salat itu baini wa baini abdi nisfaini, antara aku dan hambaku setengah-setengah. Jadi salat itu dibagi dua bagian. Ya, setengah bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, setengah bagian untuk hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk hambanya Allah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, fa idza qala, maka apabila hambaku berkata, mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, berarti ini dianggap sebagai ayat yang pertama. Ini satu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyambut bacaan hambanya ketika membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menyambut, Allah menjawab dengan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, kemudian apabila hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ini berarti ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menjawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asna alayya abdi. Nah, artinya sama ini, asna hamida, memuji, menyanjung. Ya, hambaku telah menyanjungku. Jadi ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu Allah berfirman, ya, hambaku telah menyanjungku. Kemudian faidha qala, bila hambaku mengatakan atau membaca kalimat Maliki yaumiddin, berarti ini yang ketiga. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Hambaku telah mengagungkanku, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru kemudian ini sudah tiga kan? Fa idza qala, maka apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa bain abdi nisfaini. Inilah, ya, maksudnya ayat inilah antara aku dan hambaku setengah-setengah. Ya, nisfaini itu isim musanna dari nisfun. Nisfun artinya setengah, setengah-setengah. 50%, 50%. Nah, jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, baru yang keempat. Kalau 7 kan tengah-tengah 4, Pak. Kan 1 2 3, kemudian 4 5 6 7. Kan ini. Nah, tengah-tengah kan 4. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ayat yang keempat ini pun kan setengah bagian apa? Iyyaka na'budu, kami hanya kepadamu kami menyembah. Berarti apa ini? Haknya Allah. Haknya Allah apa? Kita itu menyembahnya. Nah, jadi Allah punya hak atas kita, artinya kita punya kewajiban kepada yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setengah bagian dalam ayat ini yaitu iyyaka nasta'in. Nah, ini haknya hamba. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kalau kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu haknya kita. Jadi kita punya hak untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tengah-tengahnya. Nah, baru kemudian dalam hadis ini berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idza qala, dan apabila hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqima, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadza li abdi, ini adalah untuk hambaku, haknya hamba. Karena kita meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus tadi. Ini haknya kita sebagai hamba. Nah, kemudian wali abdi masalah, dan untuk hambaku adalah apa yang dia minta. Jadi bebas, silahkan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari hadis ini saja itu sudah sangat jelas. Nah, menjadikan penjelas bagi kita bahwasanya Al-Fatihah itu yang terdiri dari 7 ayat
Ya, terbagi menjadi dua, yaitu ayat 1, 2, 3 tadi, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, baru kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ayat yang keempat. Nah, kemudian yang kelima apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat yang keenam. Ayat yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu yang biasanya di mushaf-mushaf itu jadi satu. Kemudian jadi satu kan, mulai dari apa? Mulai dari bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau di dalam mushaf yang beredar itu jadi satu ayat. Nah, adapun dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ayat yang terakhir ini terbagi dua, ayat yang ke-6 dan ke-7, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, dan perbedaan ini memberikan dampak juga Pak, perbedaan bacaan kan itu. Ada sebagian bacaan yang mengharuskan ini tuh harus dibaca utuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kan itu harus panjang utuh. Nah, kadang nafasnya tuh nggak kuat itu. Nah, maka boleh diberhentikan dulu atau diulangi sebagiannya. Kemudian juga diantara petunjuk juga bahwasanya ini adalah ayat yang ke-6 dan ke-7, yaitu dari bentuk konteks kata biasanya ya, dalam surah-surah Makkiyah, ini kan surah Al-Fatihah kan termasuk surah Makkiyah. Itu ayat-ayatnya tuh pendek-pendek. Nah, ketika Alhamdulillahirabbil alamin kan pendek, Ar-Rahmanir-Rahim pendek, kok tiba-tiba terakhirnya panjang. Nah, itu juga terbagi dua. Jadi semestinya apa? Pendek-pendek, dan itu pendapat yang lebih dikuatkan insyaallah taala. Namun perbedaan pendapat seperti ini tidak perlu dipertajam, insyaallah kita saling menghargai. Nah, kemudian juga dampak yang lainnya apa? Bacaan basmalah itu, bacaan basmalah. Nah, yang mana bagi orang-orang yang mengikuti pendapat surah Al-Fatihah ini bacaan basmalahnya itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka cara bacanya adalah dengan cara sir, dengan cara lirih, jadi tidak dikeraskan. Adapun yang berpendapat basmalah itu ayat yang pertama, maka mereka menjaharkan bacaan basmalah ketika sholat. Namun di sini, ya, Syekh Utsaimin rahimahullah taala pun membawakan hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim rahimahullah taala nomor 339, nomor 399. Di beliau Syekh Utsaimin dalam tafsirnya di sini mengatakan wa hadza kan nasi ala annal basmalata laisat minal Fatihah. Dan hal ini sebagaimana nas itu teks dalil. Ada teks dalil yang menunjukkan bahwa bacaan basmalah itu laisat minal Fatihah, bukan dari bagian surah Al-Fatihah. Wa fi sahih, dan di dalam kitab As-Sahih yaitu Sahih Muslim tadi, an Anasin ya bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan qala shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Anas bin Malik kita ketahui beliau adalah sahabat yang mulia, beliau istilahnya itu asistennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendampingi beliau. Jadi hadis-hadis yang dari beliau itu seringnya berkaitan dengan kebiasaan yang sering sekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Anas bin Malik mengatakan shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat di belakang Nabi. Artinya apa? Menjadi makmumnya Nabi, Nabi sebagai imamnya. Kemudian wa Abi Bakrin, dan juga di belakang Abu Bakar. Ini wawunya wa ataf yang belajar bahasa. Artinya apa? Saya juga pernah sholat di belakangnya Abu Bakar. Berarti yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Jadi Anas bin Malik di belakang, imamnya Nabi. Suatu saat imamnya Abu Bakar. Nah, suatu saat juga wa Umar, dan juga Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga wa Utsman, dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, kata
Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau pernah sholat di belakang Nabi, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, di belakangnya Utsman, Anas mengatakan fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Maka keberadaan mereka tadi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, itu yastaftihuna, mereka itu membuka, istiftah, membuka sholatnya dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya istiftah di sini bukan zikir sunnah istiftah yang apa Allahumma baik baini atau Allah akbar kabira walhamdulillah katsira, bukan yang itu, tapi maksudnya di sini adalah mengawali bacaan yang dijaharkan, yang dikeraskan, sehingga Anas bin Malik sebagai makmum itu mendengar. Ya, mendengar. Jadi Nabi bersama tiga sahabat yang lain tadi itu membuka sholatnya dengan mengucapkan ayat yang pertama, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan ditegaskan lagi, la yadhkuruna, mereka itu tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak menyebutkan bacaan bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin, di awal bacaannya, wala fi akhirih, dan tidak pula di akhirannya. Kemudian kata beliau wal muradu, yang dimaksud, yang diinginkan dengan layat kuruna bismillah itu maksudnya itu bukan tidak membaca bismillah sama sekali, bukan tidak membaca bismillah, tapi apa, la yajharuna, tidak menjaharkan. Jadi bacaan basmalahnya itu secara sir, secara lirih, tidak dijaharkan. Nah ini penjelasan dari Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala semakin menguatkan tentang bahwasanya awal dari surat Al-Fatihah itu bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak dalil-dalil yang lainnya juga istidlal dari beliau rahimahullah taala tentang penjelasan bahwasanya surah Al-Fatihah itu tadi diawali dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian rahimakumullah, kita masuk ya di penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Insyaallah itu sudah kita fotokopikan. Kitab aslinya ini tulisannya agak kecil, jadi saya juga ikut baca fotokopiannya aja. Kata beliau rahimahullah taala, qala al-mufassir rahimahullah taala, tafsiru suratil Fatihati. Tafsir dari surah Al-Fatihah. Wahiyya makkiyatun, dan surah Al-Fatihah ini adalah surah makkiyah. Apa makna surah makkiyah? Ya, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Jadi tidak mesti turunnya di kota Makkah, tidak mesti. Tapi yang jelas periodenya, waktu turunnya surah atau ayat yang sifatnya makkiyah itu sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan ciri-cirinya tadi sebagaimana diantara kita sudah sebutkan, bacaannya tuh ayatnya pendek-pendek biasanya gitu. Ayatnya pendek-pendek sebagaimana kebanyakan dari surah yang ada di juz amma, juz 30 itu kebanyakannya itu surah makkiyah, meskipun sebagian ada yang madaniyah. Kemudian setelah beliau membaca atau menuliskan di sini surah Fatihah sampai kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata beliau ya, maksudnya, jadi setelah baca bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sampai akhir, maksudnya kata beliau abtadi'u bikullismin lillahi ta'ala, aku memulai dengan seluruh namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat bismillah yang terjemahnya itu apa? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu maksudnya apa? Kok tiba-tiba dengan nama Allah gitu? Dengan nama Allah, misalkan kita nulis ya, dengan pulpen, tiba-tiba kita mengatakan dengan pulpen, tiba-tiba kita mengatakan dengan sendok, tiba-tiba kita mengatakan dengan cangkul. Apa maksudnya? Nah, maka ada kata kerja yang disembunyikan. Ada kata kerja yang disembunyikan ya, secara bahasa Arab gitu. Artinya apa? Ketika kita mengatakan dengan nama Allah, kalau kita mau membaca Al-Quran, berarti bismillahirrahmanirrahim akra'u, saya mau membaca.
Nah, kalau kita misalkan mau makan, kan juga disyariatkan baca basmalah. Mau makan nih, baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah aja cukup. Artinya apa? Bismillah akulu, saya mau makan, mau minum, maka bismillah ashrobu. Nah, dengan nama Allah saya mau minum. Mau berangkat kerja, bismillah a'malu. Ya, dengan nama Allah saya mau kerja. Jadi penyebutan nama Allah di sini adalah untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi abtadiu, kita memulai atau aku memulai dengan menyebut nama Allah atau seluruh nama Allah, ya, atau seluruh nama lillahi ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kenapa di sini ada kata bikulli ismin, semua nama. Kok ada kulnya? Ya, penjelasan beliau itu secara bahasa, beliau menafsirkan li'anna lafdhu ism, dikarenakan lafaz isim itu adalah mufradun mudhafun. Nah, ini faedah bahasa Arab, Pak. Yang kita belajar nahwu itu dapat faedah seperti ini, merupakan apa? Harta karun ini, faedah yang sangat berharga. Oh, ternyata kalau kata itu mufrad mudhaf, nah, itu maknanya apa? Fa ya'ummu jami'al asma'il husna. Umum, mencakup semua nama-nama yang al-husna. Jadi kalimat bismillahi, ba, kemudian ismi, kemudian Allahi. Nah, namun penulisannya ada papan tulis, saya tulis ya. Jadi aslinya itu tuh huruf ba, kan itu. Artinya apa? Dengan. Spidolnya di mana, Pak? Ya dah, tak dah. Ini aslinya ba. Nah, kemudian ada kata ism. Nah, kemudian ada lafzul jalalah Allah. Nah, hamzahnya di sini pada kata ism namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu boleh dihapus ketika sambung. Maka ini menjadi apa? Disambung langsung bismillah. Nah, langsung bismi. Nah, kadang ada yang bikin khot, ba-nya dipanjangkan. Ba, kemudian gini. Nah, ini menunjukkan apa? Ini alif. Jadi ba-nya panjang. Nah, jadi kadang ada orang yang tulisnya kan dipanjangkan gini ya. Ini bismi kemudian Allahi. Nah, ini aslinya gini. Nah, ism itu adalah dia mufrad, kata tunggal. Artinya kan satu nama kan itu mufrad. Tapi dia diidhofahkan, dia mudhaf ila lafdzil jalalah Allahi. Nah, itu maknanya meskipun dia mufrad, tapi kalau dia mudhaf disandarkan kepada lafdzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah fa ya'ummu jami'al asma'il husna. Sifatnya umum. Ya umum itu umum, mencakup jami'a seluruh al asma'il husna, nama-nama Allah yang al husna. Nah, itu ketika kita membaca bismillah, itu maknanya kita menyebut seluruh nama Allah, ya, dengan menyebut seluruh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lafzul jalalah Allahi, nah, bismillahi Allahi huwal ma'luhul ma'budu. Jadi kata lafzul jalalah Allah itu maknanya adalah ma'luh, ya. Ala hayyalahu ma'luh, itu isim maf'ulnya. Artinya apa? Yang disembah, al-ma'bud, yang diibadahi. Nah, jadi kita bisa membedakan, kalau kita belajar bahasa Arab, ada perbedaan terjemahan antara Allah lafzul jalalah dengan Rabb, nah, Rabbil alamin, misalkan itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia sering diartikan apa? Sama, Allah itu Tuhan, Rabb itu juga Tuhan. Padahal dalam bahasa Arab beda. Allah itu adalah sesembahan, ya, Tuhan yang disembah. Sedangkan Ar-Rabb, nah, itu adalah Tuhan yang maknanya apa? Yang menciptakan, menguasai dan mengatur. Jadi kata Ar-Rabb itu kalau kita dalam pembahasan akidah ada tauhid rububiyah, yang maknanya adalah kita meyakini Allah itu Rabbul alamin, yaitu Khaliq, al-Khaliq wal Khaliqul Malikul Mudabbiru. Dialah Allah adalah Rabb, itu maknanya al-Khaliq yang maha mencipta, al-Malik yang maha menguasai, al-Mudabbir yang maha
mengatur seluruh alam semesta. Itu makna Rabb, itu tauhid rububiyah. Nah, adapun lafzul jalalah Allah itu ada di dalamnya tauhid uluhiyah. Ya, kalau dalam bahasanya juga tauhid ketuhanan. Ya, gimana? Artinya apa? Tauhid di dalam peribadahan. Tauhid uluhiyah itu tauhid ubudiyah. Sehingga makna kalimat syahadat la ilaha illallahu, ilah itu dia belum kemasukan alif lam. Jadi lafzul jalalah Allah itu aslinya alif lam masuk ke ilahun. Jadi lafzul jalalah ini aslinya adalah alif lam, nah, al, kemudian masuk kata ya ilahun. Nah, ilah itu sesembahan. Nah, kalau dalam syahadat kan apa? La ilaha, kan gini. La ilaha illa Allah, kan itu. Nah, ilah ini sesembahan. Nah, maknanya kalau dalam syahadat la ilaha illallah itu apa? Tidak ada sesembahan yang benar. Nah, ini perlu kita sampaikan ini. Artinya apa? La ilaha haqqun dalam bahasa Arab gitu. Karena la nafiyah lil jins. La nafiyatul jinsi itu membutuhkan khobar. Ada isim dan khobarnya. La ilaha itu isimnya la, sehingga dia mansub. Yang belajar nahwu itu. Nah, sedangkan haqqun itu khobarnya la. La ilaha haqqun, sehingga terjemahnya tidak ada sesembahan yang benar illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kayaknya penting saya sampaikan ini. Tidak apa, kita bahasnya tafsir, merembet ke situ, tidak apa, penting. Kenapa kita terjemahkan la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah, ada tambahan yang benar. Itu karena apa? Kalau kita hanya menerjemahkan sebagaimana yang sudah beredar di masyarakat kita orang Indonesia dengan terjemahan Indonesia itu apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu fatal Pak kesalahannya. Ada dua kesalahan fatal padanya. Yang pertama, ini puasa lapar mikir nggak apa-apa ya. Insya Allah lebih jernih pikirannya malahan. Ketika kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, yang pertama menyelisih kenyataan. Kita mengatakan, mereka mengatakan ya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Padahal kenyataannya apa? Ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan itu real, nyata. Nggak bisa kita tolak. Wakil itu, benar-benar ada. Ya sesembahan orang Nasrani bagaimana, siapa sembahnya, kan itu. Apalagi orang-orang musyrikin, betapa banyak sesembahannya, dewa-dewanya. Kan banyak banget itu. Berarti kalau kita hanya mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah itu menyelisih kenyataan. Ya, sehingga kita harus mengatakan tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Jadi apa? Tuhan-Tuhan yang lain itu batil. Sehingga kata para ulama itu kalau dalam bahasa Arab itu la ma'buda bihaqqin illallah fa ghairullah, maka selain Allah in ubida fa bibatil. Jika diibadahi maka itu dengan kebatilan. Nah, itu yang pertama. Maknanya apa? Kita menyelisih kenyataan kalau hanya menerjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu menyelisih kenyataan. Nah, yang kedua, itu lebih fatal lagi. Kalau orang hanya mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, padahal kenyataannya tadi ada Tuhan yang lain, itu sama saja mengatakan logikanya ya. Kita mengatakan tidak ada orang kecuali Ahmad. Padahal orang kan banyak. Anta Ahmad semua. Tidak ada orang kecuali Ahmad. Misalnya kan gitu. Padahal kan banyak kan. Nah, harusnya apa? Tadi tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu salah. Berarti Tuhan yang ada itu Allah itu salah. Jadi yang benar tadi la ma'buda bihaqqin illallah fa ghairullah inubida fa bibatil, atau ringkasnya la ilaha haqqun. Jadi ada makna haqqun di sini. Nah, jadi la ilaha di sini ada makna haqqun. Tidak ada sembahan yang benar kecuali hanya Allah. Nah, itu penting untuk kita pahami. Jadi kalau kita setiap hari baca syahadat, ya, sampun syahadat Pak hari ini Pak. Kalau ditanya hari ini sudah syahadat atau belum, kira-kira kira jawabnya? Sudah belum? Sudah. Kapan Pak? Ya waktu sholat. Ya kadang kita tuh nggak ngeh itu. Kita ditanya ada syahadat.
Sudah belum ya? Padahal sudah syahadat. Kapan? Sholat. Karena apa? Sholatnya nggak khusyuk kan itu. Karena sholatnya nggak mikir setiap hari yang kita baca itu apa. Nah pentingnya kita belajar ngaji itu. Jadi tiap hari kita syahadat itu. Ketika sholat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah itu maknanya la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada lafzul jalalah. Allah berbeda dengan makna Rabb. Kalau Rabb itu tadi rububiyah, al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Kemudian kita lanjutkan kata beliau rahimahullah ta'ala, jadi lafzul jalalah Allahi huwal ma'luhul ma'budu al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadati. Nah ini, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-mustahiq, zat yang berhak ya, li ifradihi untuk diesakan, yang berhak untuk diesakan hanya kepada Allah saja satu-satunya, bil ibadati dengan peribadahan. Jadi sesembahan-sembahan yang lainnya itu batil semua, tidak layak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa sebabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Lima tasawfa, lanjutannya, lima tasawfa bihi min sifatil uluhiyati, dikarenakan apa yang dia Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah tersifati dengan sifat tersebut. Nah, min sifatil uluhiyah, dari sifat-sifat uluhiyah. Ya, uluhiyah tadi arti terjemahannya ya sifat-sifat ketuhanan. Tapi ketuhanannya itu maksudnya adalah Tuhan apa? Yang disembah. Ya, sifat-sifat ketuhanan yang disembah. Wahya sifatul kamali, dan itulah sifat yang paling sempurna, sifat kesempurnaan. Nah, ini masih baca basmalah sehingga setelahnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya kata Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini adalah ismani, dua nama, dua isim, dua nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam satu kalimat ini sudah ada berapa namanya Allah? Sudah ada 3 yang disebutkan, yaitu lafzul jalalah, itu namanya Allah yang paling khusus, yang a'raful ma'rifah, yang paling ma'rifah itu lafzul jalalah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim inilah ismani, dua nama. Dalani, yang keduanya itu menunjukkan ala annahu ta'ala dzurrahmatil wasi'atil azimah. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang dzurrahmah. Dzu artinya apa? Yang memiliki, termasuk apa dalam nahwu? Asmaul khamsah. Ya. Jadi Allah Ta'ala adalah zat yang memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang, al-wasi'ah yang luas, al-azimah yang sangat agung, yang sangat besar. Allati wasi'at kulla syai'in, yang sifat rahmat tersebut itu luas. Nah, wasiat luas, mencakup segala sesuatu. Wasiat kulla syai'in. Wa ammat kulla hayyin, dan umum sifatnya, mencakup juga umum kulla hayyin, segala sesuatu yang hidup. Nah, wa katabaha lil muttaqina, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan, hanya menetapkan sifat rahmat tersebut Allah berikan lil muttaqina, kepada orang-orang yang bertakwa, al muttabiina, orang-orang yang berittiba, mengikuti, mencontoh, li anbiyaihi, kepada para nabinya Allah, wa rusulihi, dan juga mengikuti kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaulai, maka mereka inilah lahumur rahmatul mutlaqah, mendapatkan bagi mereka itu apa? Kasih sayang yang mutlak, yang secara umum, luas tadi Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasulnya. Waman adahum, adapun orang-orang selain mereka, selain orang-orang yang bertakwa, selain orang-orang yang muttabi, falahum nasibun minha, mereka juga mendapatkan bagian dari kasih sayangnya Allah. Jadi Allah itu maha rahmah, maha kasih sayang, mengasihi dan juga menyayangi, kasih sayang itu.
Nah, kasih sayangnya Allah itu nanti akan disebutkan ada dua. Nah, namun secara ringkas ini tadi, yang Allah berikan kasih sayang secara mutlak itu adalah orang-orang yang mengikuti Rasulnya, orang-orang yang bertakwa. Tentunya Rasulnya juga mendapatkannya. Namun orang-orang yang tidak bertakwa, dari orang-orang yang bermaksiat ataupun bahkan orang-orang yang kufur, itu juga masih mendapatkan kasih sayangnya Allah. Buktinya apa? Mereka masih hidup. Ya, bahkan mereka mungkin dibandingkan dengan kita, mereka lebih apa? Lebih kaya, misalkan gitu kan itu. Nah, menunjukkan Allah memang maha mengasihi itu. Allah memberikan, Allah mengasihi kepada semua hambanya, semua makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun nanti ada kasih sayang Allah yang khusus, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, hanya diberikan kepada para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Masih berapa menit? Oh, masih 9 menit. Saya bisa tambah sedikit. Nah, kemudian di situ kata beliau, wa'lam, dan ketahuilah, anna minal qawaidil muttafaqi. Ketahuilah bahwasanya di antara kaidah-kaidah yang disepakati alaiha, atasnya, atas kaidah tersebut, baina salafil ummati wa a'immatiha, di antara salafnya umat ini dan para imam-imamnya, imam-imam kaum muslimin, para salaf. Nah, kita kalau dengar kata salaf itu apa, harus terbuka. Makna salaf itu umum, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu. Jangan digolong-golongkan, kalau salafi itu kelompok ini, salafi kelompok ini, bukan. Salaf itu adalah orang-orang terdahulu, ya, yang di dalam penjelasan para ulama berdasarkan hadis, salaf itu adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau sebelum kita. Karena asal makna daripada salaf itu hanya terdahulu, pendahulu kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala, ana salafuka, saya adalah salafmu, saya adalah pendahulumu. Berarti orang tua kita itu juga salaf kita. Jadi orang-orang terdahulu itu adalah salaf. Nah, sedangkan makna salafi, ada ya nisbahnya, itu adalah seseorang yang ingin mengikuti jejak salaf. Jadi siapa saja silahkan mengaku salafi, ya, bahkan itu keharusan. Dan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu bukan aib. Kita menisbatkan diri ana salafi itu bukan aib. Mana kita menisbatkan mengikuti jejaknya para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in rahimahumullah taala ajmain. Nah, ini di antara kaidah yang disepakati para salafnya ummah dan juga para a'immahnya, imam-imamnya, kaidahnya adalah al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifati. Nah, jadi beriman dengan nama-nama Allah itu sekaligus beriman dengan sifat-sifatnya, dan juga beriman dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam sifatnya tersebut. Contohnya tadi, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah ya lafzul jalalah, Allah itu sendiri. Itu nama. Nah, kaidahnya setiap nama pasti mengandung sifat. Jadi Allah mengandung sifat apa? Uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim sifatnya sama, yaitu sifat rahmah. Itu kaidah yang sudah disepakati para ulama as-salaf. Jadi kalau kita meyakini Allah memiliki nama Allah, Allah memiliki nama Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahim, itu kita juga meyakini Allah memiliki sifat kasih sayang, sifat rahmah. Namun nanti ada tambahan sedikit, saya sampaikan dulu. Ketika kita menetapkan Allah punya sifat, Allah punya nama, tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Itu kaidah penting. Jadi tidak boleh kita samakan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan sesuatu apapun. Tapi dalam ayat itu Allah katakan apa? Wa huwas samiul basir. As-sami, Allah Maha mendengar. Al-basir, Allah Maha melihat. Tapi ingat, tidak boleh kita samakan. Kita hanya sekedar menetapkan sebagaimana Allah tetapkan, sebagaimana Rasul tetapkan. Enggak boleh kita tolak. Enggak boleh kita tolak. Allah enggak punya sifat rahmah.
Nggak boleh itu. Karena Allah sendiri yang menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Dzur Rahmah, yang memiliki sifat rahmah. Namun kita tidak samakan kasih sayangnya Allah itu dengan makhluk, tidak boleh. Sebagaimana tadi wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tidak boleh kita samakan pendengarannya Allah, penglihatannya dengan makhluknya, tidak boleh. Kita hanya sekedar menetapkan sebagaimana Allah dan Rasulnya tetapkan, selesai. Bila kaif, ya, tidak boleh membagaimanakan, wala tamsil, dan tidak boleh pula menyamakan, tidak boleh. Intinya kaidah dasarnya dalam asma wa sifat, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah sendiri dan Rasulnya menetapkan nama dan sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa difahami, ya? Jangan sampai salah paham. Wah, itu kajiannya memberikan Allah sifat seperti sifatnya makhluk, rahmah, kasih sayang. Bukan gitu. Karena dalam Al-Quran Allah sendiri yang menyatakan. Kita tidak samakan. Mana buktinya kita menyamakan? Tidak boleh. Kita ikuti petunjuk para ulama, tidak boleh menyamakan. Bahkan dalilnya jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Tapi kita menetapkan wa huwas samiul basir. An-nafi wal isbat. Menafikan tapi juga menetapkan. Atau sebaliknya isbat wa nafi. Insyaallah sampai sini dulu, semoga bermanfaat bagi kita. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.